Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang teori asam basa dan koloid. Dengan saya Putri Lovia Agustinawati bersama rekan saya Nia Kurniasih dan Ira Rahmawati. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Ira Rahmawati. Teori asam basa. 1. Teori asam basa Arrhenius. Asam terlarut dalam air membebaskan ion H+, contohnya HCl atau H+ ditambah Cl-. Basa, dia terlarut dalam air dan membebaskan ion OH-, contohnya KOH menjadi K+ ditambah OH-. Yang kedua, teori asam basa Brochet-Lowry. Asam, dia melepas atau donor proton H+, basa, menerima atau akseptor proton H+. Contohnya, HCO3- ditambah OH- menjadi H2O ditambah CO3 2-. 3. Teori asam basa Lewis. Asam, dia menerima atau akseptor pasangan elektron bebas, basa, melepas atau donor pasangan elektron bebas. Contohnya, BF3 ditambah NH3 menjadi BF3 NH3. pH adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyetarakan tingkat keasaman larutan. Larutan asam memiliki pH lebih kecil dari 7, larutan basa memiliki pH lebih besar dari 7, sedangkan larutan netral memiliki pH sama dengan 7. pH larutan dapat ditentukan dengan menggunakan indikator pH atau indikator universal atau dengan pH meter. Konsep pH dan pOH. pH sama dengan min log H+, pOH sama dengan min log OH-. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Derajat ionisasi. Alfa sama dengan jumlah zat yang mengion per jumlah zat mula-mula dengan rentang antara 0 sampai 0 kecil sama dengan alfa, besar sama dengan 1. Tetapan ionisasi asam atau Ka. Reaksi asam lemah 1 valensi. Ha menjadi H+ ditambah A-. Tetapan ionisasi asamnya Ka sama dengan H+ dikali A per Ha. Hubungannya dengan derajat ionisasi adalah alfa sama dengan akar Ka per M. Tetapan ionisasi basa atau Kb. Reaksi basa lemah 1 valensi. LOH menjadi L+ ditambah OH-. Tetapan ionisasi basanya Kb sama dengan L+ dikali OH- per LOH. Hubungannya dengan derajat ionisasi adalah alfa sama dengan akar Kb per M. Menghitung besar pH. Asam kuat dapat mengion secara sempurna. pH larutannya dapat ditentukan jika konsentrasinya asam diketahui. Sedangkan asam lemah tidak dapat mengion secara sempurna. Konsentrasi ion H+-nya dapat ditentukan jika diketahui derajat ionisasinya. Tetapan kesetimbangan untuk ionisasi air Kc sama dengan H+ dikali OH- per H2O. Oleh karena H2O dianggap konstan, hasil kali perkalian Kc dengan H2O merupakan suatu konstanta yang sering disebut dengan tetapan kesetimbangan air atau Kw. Kw sama dengan H+ dikali OH-. Pada suhu kamar atau 25 derajat Celcius, nilai Kw sama dengan Ki sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 14. Sehingga dalam air murni, konsentrasi ion H+ sama besar dengan konsentrasi ion OH-.
H plus sama dengan OH min sama dengan akar KW sama dengan akar 1 dikali 10 pangkat min 14 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 7. Hubungan antara pH dan pOH dapat dirumuskan dengan persamaan tetapan kesetimbangan air atau KW. KW sama dengan H plus dikali OH min. Jika kedua ruas diambil harga negatif logaritmanya diperoleh min log KW sama dengan min log H plus dikali OH min. Min log KW sama dengan min log H plus ditambah min log OH min. Dengan P sama dengan min log, maka PKW sama dengan pH ditambah pOH. Sehingga pada suhu kamar, PKW sama dengan pH ditambah pOH, 10 pangkat min 7 sama dengan pH ditambah OH min. pH asam kuat dan asam lemah. 1. Asam kuat. Telah disebutkan bahwa asam kuat mengion sempurna, pH larutannya dapat diketahui jika konsentrasi asamnya diketahui. H plus sama dengan Ma dikali A. Ma di sini adalah konsentrasi asam dan A adalah valensi asam. Yang kedua, asam lemah. Asam lemah mengalami ionisasi sebagian antara 0 sampai dengan 1. Perhatikan ionisasi kesetimbangan asam lemah berikut. Ha menjadi H plus ditambah amin. Mula-mulanya Ma, reaksinya Ma dikali alfa. Ma dikali alfa sama dengan Ma dikali alfa. Timbang Ma dikali 1 dikurang alfa. Ma dikali alfa, Ma dikali alfa. Dari persamaan di atas, dapat diketahui konsentrasi kesetimbangan asam lemah adalah Ma dikali 1 dikurang alfa. Harga derajat ionisasi alfa asam lemah sangat kecil mendekati 0, sehingga 1 dikurang alfa sama dengan 1, maka Ma dikali 1 dikurang alfa sama dengan Ma. Dalam reaksi kesetimbangan, diketahui bahwa koefisien H plus sama dengan koefisien amin, sehingga H plus sama dengan amin, maka Ka sama dengan H plus dikali H plus per Ma. H plus kuadrat sama dengan Ka dikali Ma. H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka di sini adalah tetapan ionisasi asam. Ma di sini konsentrasi asam. H plus sama dengan Ma dikali alfa. Untuk menghitung pH-nya dapat menggunakan persamaan berikut. pH sama dengan min log H plus. Basa lemah. OH min sama dengan Mb dikali B. Mb di sini adalah konsentrasi basa dan B adalah valensi basa. OH min sama dengan akar Kb dikali Mb. OH min sama dengan Mb dikali alfa. pOH sama dengan min log OH min. Berdasarkan harga pOH, maka pH dapat dihitung dengan persamaan pH ditambah pOH sama dengan 14. Contoh soal 1. Tentukan pH dari A. Larutan HCl 0,01 m. B. Larutan H2SO4 0,001 m. Jawab. A. HCl menjadi H plus ditambah Cl min. H plus sama dengan HCl sama dengan 0,01 m. pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 0,01 sama dengan 2. Dan didapatkan pH-nya adalah 2. B. H2SO4 menjadi 2H plus ditambah SO4 2 min. H plus sama dengan 2 dikali H2SO4
sama dengan 0,002 M. pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 0,002 sama dengan 3 dikurang log 2. Contoh yang kedua, berapa pH dari larutan BaOH2 0,01 M? Jawab, pH larutan basa kuat dapat ditentukan berdasarkan dengan tahapan berikut. A. Tentukan OH- berdasarkan perbandingan koefisien. B. Tentukan pOH dengan rumus pOH sama dengan min log OH-. C. Tentukan pH berdasarkan pH sama dengan 14 dikurang pOH. BaOH2 menjadi Ba2 plus ditambah 2 OH-. OH- sama dengan 2 dikali Ba dikali OH2 sama dengan 2 dikali 0,01 M sama dengan 0,002 M. pOH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 3 dikurang log 2. pH sama dengan 14 dikurang pOH berarti sama dengan 11 ditambah log 2. 3. Konsentrasi ion hidrogen dalam larutan pH-nya adalah 3 dikurang log 2. pH dijawab, pH sama dengan 3 dikurang log 2. pH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 3. H plusnya sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3. 4. Larutan HClO4 0,01 M memiliki pH sama dengan pH larutan asam asetat. Jika Ka asam asetat adalah 10 pangkat min 6, konsentrasi asam asetat tersebut adalah, jawab, 1 di soal pH HClO4 atau asam perklorat sama dengan pH CH3COOH atau asam asetat. pH menunjukkan H+, artinya H plus HClO4 sama dengan H plus CH3COOH. HClO4 menjadi H plus ditambah ClO4 min. H plus sama dengan M dikali valensi asam sama dengan 0 dikali 001 M dikali 1 sama dengan 10 pangkat min 3. Yang kedua, jika sudah didapatkan H plusnya, dicari konsentrasinya. H plus sama dengan akar Ka dikali M asam sama dengan 10 pangkat min 3 sama dengan akar 10 pangkat min 5 dikali Ma sama dengan M. Maka didapatkan M asamnya adalah 0,1 molar. Garam adalah zat yang dihasilkan dari reaksi netralisasi asam dan basa. Hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam satu larutan. Macam-macam garam. 1. Garam dari asam kuat dan basa kuat. Bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Contohnya adalah NaCl, KCl, K2SO4, dan CaNO32. 2. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Sifatnya asam atau pH-nya lebih kecil dari 7. Contohnya adalah ZnClO42, NH4Cl, AlCl3, FnO33. 3. Garam dari basa kuat dan asam lemah, bersifat basa atau pH-nya lebih besar dari 7. Contohnya seperti Na2SO3, KCN, Na2CO3, CH3COO2Ca. 4. Garam dari asam lemah dan basa lemah, sifatnya tergantung pada Ka dan Kb. Contohnya seperti ZnNO22, CH3COONH4, dan Fe3PO42. Hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Hidrolisis garam menghasilkan garam dan basa membentuk garam. 1. 2. Kation dan anion dari asam basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena terion sempurna. 3.
Garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. 4. Garam terhidrolisis sebagian bila salah satu kation atau anion yang bereaksi. 5. Garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion bereaksi. Hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis dan garamnya bersifat netral. Contohnya adalah reaksi antara KCl dan H2O yang menghasilkan K+, OH-, H+, dan Cl-, di mana bila Cl- dan H2O ini tidak bereaksi sama sekali karena Cl- terion bersama H+. Lalu K+ dan H2O tidak terhidrolisis sama sekali karena K+ telah terion bersama OH-. Jadi karena tidak ada yang terhidrolisis dua-duanya, semuanya mengion, jadi tidak terhidrolisis sama sekali. Hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah terhidrolisis sebagian, dan garam bersifat asam. Contohnya adalah reaksi antara NH4Cl dan H2O yang menghasilkan NH4OH dan H+, dan Cl- juga. Lalu, Cl- dan H2O ini tidak terhidrolisis, sedangkan NH4 dan H2O ini terhidrolisis menjadi NH4OH dan H+, di mana H+ ini adalah sifat asam. Sehingga seperti yang dibilang tadi, hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah menghasilkan garam bersifat asam yang pH-nya lebih besar dari pH-nya lebih kecil dari 7. Lalu hidrolisis garam dari basa kuat dan asam lemah yang terhidrolisis sebagian dan garam bersifat basa. Contohnya adalah reaksi antara HCOONA dan H2O menghasilkan HCOOH Na+ dan OH-, di mana Na+ tidak terhidrolisis bersama H2O, sedangkan HCOO- terhidrolisis bersama H2O menghasilkan HCOOH dan OH-, di mana OH- adalah sifat basa. Sehingga sama saja yang tadi seperti dibilang, di mana hidrolisis garam antara basa kuat dan asam lemah yang terhidrolisis sebagian menghasilkan garam bersifat basa, atau pH lebih besar dari 7. Nah, lalu hidrolisis garam dari asam lemah dan basa lemah terhidrolisis sempurna atau terhidrolisis total, dan garam sifatnya bergantung pada Ka dan Kb. Contohnya adalah seperti reaksi antara Zn, NO22 dan H2O. 2H2O yang menghasilkan ZnOH2 dan 2HNO2, di mana Zn+ terhidrolisis bersama H2O menghasilkan ZnOH2 dan NO2- terhidrolisis bersama H2O menghasilkan HNO2. Nah, karena dua-duanya terhidrolisis berarti ini terhidrolisis sempurna. Kan semuanya terhidrolisis kan. 1. Jika Ka sama dengan Kb maka garam bersifat netral. 2. Jika Ka lebih besar dari Kb maka garam bersifat asam. 3. Jika Kb lebih besar dari Ka maka garam bersifat basa. pH larutan garam. pH larutan garam dari asam dan basa kuat yang tepat habis bereaksi adalah pH sama dengan 7. pH-nya 97. pH larutan garam dari asam dan basa bukan kuat dihitung dengan tetapan hidrolisis atau KH dan tetapan ionisasi asam dan basa Ka dan Kb. Garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam atau pH-nya lebih kecil dari 7. Di mana tetapan hidrolisis ini sama dengan Kw per Kb, di mana Kw adalah 10 per Kb 14. Lalu, menghitung konsentrasi H+ ini adalah dengan akar dari KH dikali Mg, di mana Mg ini adalah adalah molaritas dari garam. Lalu, H+ sama dengan akar dari Kw per Kb dikali Mg. Nah, jika garamnya berasal dari kation atau anion yang salah satunya bervalensi 2, maka konsentrasi dari H+ sama dengan akar dari KH dikali 2 kali Mg, atau akar dari Kw per Kb dikali 2 kali Mg. Nah, garam dari basa kuat dan asam lemah bersifat basa atau pH lebih besar dari 7. Yaitu, cara menghitung konsentrasi OH-nya adalah sama dengan akar dari KH kali Mg, atau konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali Mg, karena KH itu sama dengan Kw per Ka. Jika garam berasal dari kation atau anion yang salah satunya bervalensi 2, maka menghitung konsentrasi OH-nya adalah sama dengan akar dari KH dikali 2 dikali Mg, atau akar dari Kw per Ka dikali 2 kali Mg. Garam dari asam lemah dan basa lemah. Jika Ka sama dengan Kb, maka garamnya bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka garam bersifat asam atau pH lebih kecil dari 7. Di mana menghitung konsentrasi H+-nya adalah sama dengan akar dari perkalian antara Kw kali Ka dibagi oleh Kb. Jika Kb lebih besar dari Ka, maka garam bersifat basa atau pH-nya lebih besar dari 7. Di mana konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kw kali Kb per Ka. Derajat hidrolisis adalah derajat yang menunjukkan tingkat kesempurnaan hidrolisis yang disimbolkan dengan alfa sama dengan akar dari Kw
dibagi di mana akar dari KW dibagi oleh perkalian antara KA kali MG, atau sama dengan akar dari KW yang dibagi oleh perkalian antara KB dan MG. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa dapat mempertahankan pH lebih besar dari 7 tersusun atas campuran 1. Basa lemah dan garamnya, contohnya adalah NH3 dengan NH4Cl. 2. Basa lemah dan asam konjugasinya, contohnya adalah NH3 dengan NH4+. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan mereaksikan asam kuat dengan basa lemah. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau asam konjugasi, menghabiskan asam kuat, dan menyisakan basa lemah. Contohnya adalah larutan penyangga dari 250 ml NH3 0,1 m dan 100 ml NaCl 0,1 m. Di mana 250 ml NH3 0,1 m ini setara dengan 25 mmol dan 100 ml HCl 0,1 m setara dengan 10 mmol. Di mana saat mereka bereaksi, maka yang bereaksi hanyalah 10 mmol dari NH3. Nah, dari 25 mmol ini hanya bereaksi 10 sehingga menyisakan 15 mmol. Nah, HCl yang bereaksi kalau pada HCl dari 10 mmol bereaksi 10 mmol juga sehingga habis pada HCl namun bersisa pada NH3. Cara larutan penyangga basa menjaga pH. 1. Pada penambahan asam atau penambahan H+, kesetimbangan bergeser ke kanan. Asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. 2. Pada penambahan basa atau penambahan OH-, kesetimbangan bergeser ke kiri. Basa bereaksi dengan asam membentuk air. Konsentrasi OH- dalam larutan penyangga basa. 1. Garam dari asam dan basa monovalen atau divalen, di mana konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali oleh mol basa per mol garam, atau OH-, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam. Lalu 2. Garam dengan asam atau basa divalen. Jika divalen, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi 2 kali mol garam, atau sama dengan Kb dikali molekul basa. 100 ml larutan penyangga mengandung NH3 dan NH4Cl. Yang keduanya 0,1 m, di mana Kb NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Tentukan pH larutan. A. pH larutan penyangga. Nah, kan diketahui 100 ml larutan penyangga mengandung NH3 dan NH4Cl, yang keduanya 0,1 m. NH4Cl, molekul NH4Cl sama dengan 0,1 m dikali 100 ml sama dengan 10 mmol. Begitu pula dengan NH3, karena sama-sama 100 ml dan 0,1 m, maka juga sama dengan 10 mmol. Jadi bisa dihitung oleh konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 10 mmol per 10 mmol sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, lalu menghitung pOH. pOH sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Nah, karena pH itu kan sama dengan 14 dikurang pOH. Jadi 14 dikurang 5 sama dengan 9, pH sama dengan 9. B. Jika ditambahkan HCl 0,1 m 3 ml, asam akan bereaksi dengan NH3 basa. NH3 yang tadi 10 mmol. Lalu jumlah molekul HCl adalah 0,1 m dikali 3 ml sama dengan 0,3 mmol. Nah, bereaksi di mana pada NH3 dari 10 mmol hanya 0,3 mmol yang bereaksi menyisakan 9,7 mmol. Dan pada H+, semuanya bereaksi menghasilkan NH4+ yang berjumlah 10 pangkat 3 mmol. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 3 mmol molekul dari NH4+ dibagi oleh 9,7 mmol, yaitu molekul dari NH3 sama dengan 1,06 dikali 10 pangkat min 5. pOH sama dengan min log 1,06 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 4,97. 14 dikurang 4,97 sama dengan 9,03. Jadi pH-nya sama dengan 9,03. Jika ditetesi KOH 0,1 m 4 mili. Nah, KOH 0,1 m 4 mili berarti milimolnya jumlah molekulnya adalah 0,4 milimol. Jika ditetesi KOH, basa akan bereaksi dengan NH4+ asam. NH4+ tambah OH- sama dengan NH3 tambah H2O. Di mana
Untuk menghitung konsentrasi OH- sama dengan 10⁴ dikali 9,6 milimol, yaitu jumlah molekul NH4+, dibagi oleh 10⁴4, di mana 10⁴4 adalah jumlah molekul dari NH3 garam, sama dengan 9,23 dikali 10⁴6. pOH-nya adalah pOH sama dengan min log 9,23 dikali 10⁴6 sama dengan 5,03, di mana 14 dikurang 5,03 sama dengan 8,97. Berarti pH-nya adalah 8,97. D. Fungsi larutan penyangga. Larutan penyangga digunakan dalam 1. Analisis zat kimia dan biokimia. 2. Laboratorium bakteriologi. 3. Kultur jaringan. 4. Obat, tablet, dan cair. 5. Cocok tanam hidroponik. Larutan penyangga terdapat dalam tubuh manusia yang berfungsi menjadi keseimbangan pH tubuh. Terdapat pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel, misalnya darah dan air liur. Macam-macam larutan penyangga dalam tubuh. 1. Penyangga fosfat. Tersusun atas H2PO4- dan HPO42- dan berada pada seluruh cairan tubuh. Pada penurunan pH tubuh, pada penurunan pH tubuh, HPO4- bereaksi dengan H+ menjadi H2PO4-. Kalau pada kenaikan pH tubuhnya, H2PO4- bereaksi dengan OH- menjadi HPO4- tambah H2O. 2. Penyangga karbonat tersusun antara H2CO3 dan HCO3- dan berada pada darah. Pada penurunan pH tubuh, HCO3- bereaksi dengan H+ menjadi H2CO3. Pada kenaikan pH tubuh, H2CO3 bereaksi dengan OH- menjadi HCO3- tambah H2O. 3. Penyangga hemoglobin tersusun atas HHB dan HbO2 dan berada pada darah. Kesetimbangan hemoglobin HHB tambah O2 bereaksi menjadi HbO2 dan H+. Tanpa larutan penyangga, tubuh manusia dapat mengalami asidosis dan alkalosis yang menyebabkan kerusakan jaringan dan organ. Asidosis itu adalah penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme tubuh yang terlalu tinggi dan karena diabetes mellitus, penyakit ginjal, diare, dan konsumsi makanan berprotein berlebihan. Alkalosis adalah peningkatan pH darah yang disebabkan hiperventilasi karena sedikitnya kadar oksigen di lingkungan dan gas karbon dioksida yang dilepas terlalu banyak. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 10 ml larutan CH3COOH 0,1 m dengan 10 ml larutan CH3CONA 1 m. Larutan penyangga dengan CH3COOH sebagai asam lemak dan CH3CONA sebagai garam basa konjugasi. A sama dengan mol CH3COOH sama dengan 10 ml dikali 0,1 mmol per mili sama dengan 1 mmol. G sama dengan mol CH3COO- sama dengan mol CH3CONA sama dengan 10 ml dikali 1 kali mmol per mili sama dengan 10 mmol. Jadi konsentrasi H+-nya itu sama dengan Ka dikali A per G atau 1 dikali 10⁻⁵ dikali 1 mmol per 10 mmol sama dengan 10⁻⁶. Karena pH adalah min log H+, maka pH sama dengan min log 10⁻⁶. Berarti pH-nya sama dengan. Baik, saya Putri Lovia Agustinawati dengan NIM A1C220004 akan menjelaskan tentang koloid. Koloid di sini merupakan campuran fase peralihan homogen menjadi heterogen. Sistem koloid terdiri dari 2 fase, yaitu fase pendispersi, yaitu fase pelarut, dan fase terdispersi, yaitu terlarut. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Pada larutan terdiri dari 1 fase, sedangkan koloid dan suspensi 2 fase. Larutan itu jernih, sedangkan koloid dan suspensi keruh. Dan larutan bersifat homogen, sedangkan koloid bersifat antara homogen dan heterogen, dan suspensi bersifat heterogen. Kemudian pada larutan, diameter partikel larutan kurang dari 1 nanometer, sedangkan koloid di antara 1 nanometer dan 100 nanometer. Sedangkan di suspensi, diameter lebih besar dari 100 nanometer. Kemudian larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, dan suspensi dapat disaring. Dan larutan tidak memisah jika didiamkan. Koloid juga tidak memisah jika didiamkan, sedangkan pada suspensi akan memisah jika didiamkan.
Jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase zat terdispersi, maka sistem koloid terbagi menjadi 3, yaitu koloid sol, emulsi, dan buih. Contohnya, sol padat ini, yaitu logam paduan, kaca berwarna, dan baja. Kemudian di sol cair, ada cat, tinta, dan kanji. Dan pada sol gas, ini asap dan debu. Sedangkan pada zat cair ini padatnya yaitu emulsi padat, mentega, keju, jelly, dan mutiara. Dan fase pendispersi yang cair itu emulsi cair, contohnya susu, minyak ikan, santan, kelapa. Kemudian fase pendispersinya gas yaitu emulsi gas, contohnya yaitu obat insektisida semprot, kabut, dan hairspray. Kemudian pada fase terdispersi gas, fase pendispersinya itu padat, yang yaitu buih padat, yang contohnya busa jok dan batu apung. Kemudian buat yang cair, contohnya buih cair, misalnya buih sabun, buih soda, dan krim kocok. Kemudian sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu sifat optik, yaitu dapat menghamburkan cahaya. Di sini larutan itu hanya bisa meneruskan cahaya, tapi koloid bisa menghamburkan cahaya. Di sini teman-teman bisa lihat pada larutan gelas A ini itu yaitu larutan gula, yaitu tidak dapat menghamburkan cahaya. Di gelas B itu yaitu air santan kelapa, di mana dapat menghamburkan cahaya. Peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid itu disebut dengan efek Tyndall. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat pula kita amati pada bioskop. Di bioskop ini jika ada asap mengepul, maka dari cahaya proyektor itu akan terlihat lebih terang asapnya itu. Kemudian di daerah berkabut, sorot, contohnya pada sorot lampu mobil, kabut tersebut akan terlihat lebih jelas. Kemudian pada sinar matahari, sinar matahari yang masuk melewati celah atau ke dalam ruangan yang berdebu, maka partikel debu tersebut akan kelihatan dengan jelas. Kemudian yang kedua ada sifat kinetik. Sifat kinetik koloid ada 2, yaitu gerakan termal dan gerakan akibat gaya gravitasi. Partikel koloid biasanya bergerak terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag, yang kemudian dikenal dengan gerak Brown. Gerak Brown ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Brown pada waktu mempelajari gerak serbuk tepung sari di atas air. Gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Mengapa gerak Brown dinyatakan dapat menstabilkan koloid? Nah, gerak Brown dapat menstabilkan koloid karena partikel-partikel koloid bergerak terus-menerus menghasilkan gerakan yang dapat mengimbangi gravitasi, sehingga koloid tidak akan mengendap. Kemudian yang ketiga, ada sifat listrik. Partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik. Pergerakan inilah yang disebut elektroforesis. Partikel koloid mempunyai muatan di permukaannya disebabkan oleh pengionan atau penyerapan muatan. Sol hidrofilik seperti larutan protein, muatan diperoleh terutama karena ionisasi gugus karboksil, yaitu COOH, dan gugus amino NH3+. Pada pH tinggi protein bermuatan negatif dan pada pH rendah protein bermuatan positif. Kemudian ada beberapa sifat listrik dari koloid. Yang pertama ada elektroforesis, yaitu gerak partikel koloid bermuatan oleh medan listrik. Kemudian yang kedua elektroosmosis, yaitu gerakan partikel koloid bermuatan melalui membran semi-permeable oleh pengaruh medan listrik. Kemudian yang ketiga ada potensial aliran. Partikel koloid dipaksa bergerak melalui pori membran atau kebalikan dari elektroosmosis. Nah, yang ketiga ada potensial sedimentasi, yaitu partikel koloid bermuatan mengendap karena pengaruh perbedaan potensial. Kemudian sifat yang keempat ada adsorpsi.
Adsorpsi adalah proses melekatnya suatu zat pada permukaan padatan atau cairan. Partikel koloid mudah mengabsorpsi warna. Ukuran partikel koloid kecil sehingga permukaannya luas dan menyebabkan kemampuan adsorpsinya besar. Partikel koloid akan bermuatan listrik apabila partikel koloid menyerap ion yang bermuatan dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid sehingga partikel koloid itu akan bermuatan. Di sini Sol FeOH3 mampu mengabsorpsi ion-ion H+ sehingga Sol FeOH3 bermuatan positif. Kemudian pada Sol arsenik trisulfida mampu mengabsorpsi ion-ion S2- sehingga Sol arsenik trisulfida menjadi bermuatan negatif. Kemudian sifat yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Penyebab koagulasi pada sistem koloid antara lain pengaruh pemanasan, pendinginan, pencampuran elektrolit, dan elektroforesis yang berlangsung lama. Koagulasi koloid karena penambahan elektrolit terjadi sebagai berikut. Koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif atau kation, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif atau anion. Ion-ion tersebut akan membentuk selubung lapisan kedua. Apabila selubung lapisan kedua itu terlalu dekat, maka selubung itu akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadi koagulasi. Makin besar muatan ion, makin kuat daya tariknya dengan partikel koloid, sehingga makin cepat terjadi koagulasi. Teman-teman bisa melihat gambar tersebut. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa ion fosfat yang bermuatan 3 tertarik lebih dekat daripada ion klorida yang bermuatan 1, walaupun konsentrasi ion fosfat itu lebih kecil. Di sini ada contoh proses koagulasi. Yang pertama, sistem koloid dengan partikel-partikel Sol yang bermuatan negatif. Dan yang kedua, ion-ion Na+ ditambahkan ke sistem koloid dengan partikel-partikel Sol yang bermuatan negatif. Dan yang ketiga, partikel-partikel Sol sistem koloid menjadi netral. Dan yang keempat, partikel-partikel Sol sistem koloid akan menggumpal dan selanjutnya mengendap atau sudah terkoagulasi. Di sini kita bisa mengamati proses koagulasi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada merebus telur mentah dalam air, mendinginkan agar-agar, kemudian pembentukan delta di muara sungai, penjernihan air sungai, penggumpalan karet dalam lateks, dan penggumpalan asap debu pabrik dengan pengendap Cottrell. Kemudian sifatnya koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada koloid lain sehingga dihasilkan koloid yang stabil. Misalnya, pada pembuatan es krim, agar dihasilkan es krim yang lembut perlu ditambahkan gelatin sebagai koloid pelindung. Kemudian ada koloid liofil dan liofob. Koloid yang medium pendispersinya cair itu dibedakan atas dua jenis, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil itu apa? Koloid liofil adalah koloid yang mempunyai gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Umumnya, koloid liofil lebih kental dan lebih stabil dari koloid liofob karena fase terdispersi dibungkus oleh mediumnya, sehingga terhindar dari pengelompokan atau koagulasi. Hal ini disebut solvatasi atau hidratasi. Kemudian koloid liofil bersifat reversible, karena apabila terjadi penggumpalan atau pengendapan dan endapan itu ditambah kembali koloid liofil. Kemudian ada koloid liofob. Ini adalah koloid yang gaya tarik menarik antara zat terdispersi dengan mediumnya tidak ada atau sangat lemah. Di koloid liofob akan stabil apabila mengabsorpsi suatu ion. Di sini kita bisa melihat tabel perbedaan antara koloid hidrofil dan koloid liofob. Koloid liofil
lebih stabil, sedangkan liofop kurang stabil. Pada koloid liofil, gerak Brown dan efek Tyndall kurang jelas, sedangkan pada koloid liofop itu sangat jelas. Kemudian, pada koloid liofil umumnya dibuat dengan cara dispersif, sedangkan pada koloid liofop itu umumnya dengan cara kondensasi. Dan pada koloid liofil itu lebih stabil. Sama seperti yang pertama tadi, koloid liofop kurang stabil. Kemudian pada koloid liofil ini mempunyai kekentalan yang tinggi, sedangkan pada koloid liofop mempunyai kekentalan yang rendah. Kemudian fase terdispersi pada koloid liofil ini mengalami fase terdispersi mengabsorpsi molekul, sedangkan koloid liofop ini mengabsorpsi ion. Dan pada koloid liofil tidak mudah dikumpulkan oleh elektrolit, sedangkan liofop kebalikannya, mudah dikumpulkan oleh elektrolit. Jika medium pendispersi yang dipakai adalah air, maka kedua jenis koloid yang tadi disebut dengan hidrofil dan hidrofоб. Hidrofil ini contohnya seperti sabun, deterjen, agar-agar, dan gelatin, sedangkan hidrofób yaitu susu, mayones. Perbedaan antara koloid hidrofil dan koloid hidrofób. Pada koloid hidrofil dia mengabsorpsi mediumnya, sedangkan pada koloid hidrofób tidak mengabsorpsi mediumnya. Dan pada koloid hidrofil dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar, sedangkan pada koloid hidrofób hanya stabil pada konsentrasi yang kecil. Kemudian pada hidrofil tidak mudah digumpalkan oleh penambahan elektrolit, sedangkan hidrofób sangat mudah menggumpal pada penambahan elektrolit. Kemudian pada koloid hidrofil viskositas lebih besar daripada mediumnya, sedangkan pada hidrofób viskositas hampir sama dengan mediumnya. Kemudian pada hidrofil bersifat reversible, sedangkan pada hidrofób tidak reversible. Kemudian pada hidrofil efek Tyndall lemah, sedangkan pada hidrofób efek Tyndall lebih jelas. Kemudian berikut adalah pembuatan koloid. Ada cara dispersi. Dispersi mekanik dengan menggerus partikel besar hingga diperoleh partikel koloid. Contohnya, belerang dan urea digerus kemudian diaduk dengan air membentuk hidrosol. Kemudian ada dispersi elektrolitik, yaitu cara pembuatan ini dilakukan dengan alat yang dikenal sebagai busur Bredig. Kemudian yang ketiga ada peptisasi, dibuat dari partikel kasar yang diubah menjadi partikel koloid dengan penambahan air atau zat lain. Contohnya koloid AgCl terbentuk dengan menambahkan aqueous pada endapan AgCl. Kemudian ada koloid aluminium hidroksida, dibuat dengan menambahkan asam klorida encer, yaitu sedikit pada endapan AlOH3 yang baru dibuat. Kemudian yang ketiga ada cara hidrolisis. Sol besi hidroksida dibuat dengan cara menambahkan larutan besi 3 klorida pada air panas. Berikut reaksinya, teman-teman bisa lihat. FeCl3 tambah H2O menghasilkan FeOH3 dan 3HCl. Kemudian yang ketiga selanjutnya ada dekomposisi rangkap. Proses ini pembuatan arsenik trisulfida dibuat dengan mengalirkan gas H2S dengan asam arsenik SO3 yang encer. Berikut adalah reaksinya. Kemudian ada pembuatan sel perak bromida untuk membuat film, kertas, atau fotografi. KNO3 dihilangkan dengan cara dialisis, kemudian ditambahkan gelatin. Emulsi fotografi adalah suspensi butir-butir perak bromida dalam gel gelatin. Kemudian ada AgNO3 tambah KBr menjadi AgBr tambah KNO3. Kemudian ada pemurnian koloid, ada cara dialisis dan ultrafiltrasi. Untuk yang pertama cara dialisis, di sini prosesnya untuk menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Pada proses ini, sistem koloid yang berada dalam kantong koloid dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mengalir. Kemudian kantong koloid terbuat dari selaput semi-permeabel yang dapat dilewati oleh ion-ion, tetapi tidak dapat dilewati oleh partikel koloid. Kemudian yang kedua, ada ultrafiltrasi. Pori kertas dapat diperkecil dengan mencelupkan ke dalam kolodian. Pada penyaringan perlu menggunakan pompa air atau pompa vakum. Di sini teman-teman bisa melihat percobaan sederhana dari pemurnian koloid. Berikut gambarnya.
Kemudian penggunaan koloid. Dari sifat absorpsi dari partikel koloid itu dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, penjernihan air, misalnya air sungai. Penambahan tawas pada air sungai akan membentuk koloid AlOH3 yang akan absorpsi pengotor dalam air sehingga menggumpal dan mengendap, sehingga air akan menjadi jernih. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan bau badan. Produk roll-on deodoran menggunakan aluminium stearate sebagai absorbent. Jika deodoran digosokkan pada anggota badan, maka stearate akan mengabsorpsi keringat yang menyebabkan bau badan. Kemudian yang ketiga ada penggunaan norit. Norit mengandung arang aktif yang akan menyerap berbagai racun dalam usus. Di sini teman-teman bisa lihat aplikasi dari koloid. Pengaplikasiannya ya ada untuk penjernihan air. Air dimasukkan ke dalam sebuah bejana dan ditambahkan tawas serta kaporit. Nah, fungsi tawas ini adalah untuk menggumpalkan dan mengendapkan partikel koloid, sedangkan kaporit adalah untuk membunuh bakteri yang ada dalam air tersebut. Berikut ada gambar penjernihan air secara sederhana. Dan ini contoh dari deodoran. Dan ini adalah contoh dari norit. Nah, sifat koagulasi koloid dapat dimanfaatkan untuk mengurangi polusi udara dari pabrik. Ini pengendap Cottrell. Asap dari pabrik sebelum meninggalkan cerobong asap dialirkan melalui ujung-ujung logam yang tajam dan bermuatan pada tegangan tinggi. Ujung-ujung yang runcing akan mengionkan molekul-molekul dalam udara. Ion-ion tersebut akan diabsorpsi oleh partikel asap dan menjadi bermuatan. Selanjutnya, partikel bermuatan itu akan tertarik dan diikat pada elektroda yang lainnya. Pengendap Cottrell ini banyak digunakan dalam industri untuk dua tujuan, yaitu mencegah udara oleh buangan beracun atau memperoleh kembali debu yang berharga, misalnya debu logam. Nah, di sini ada contoh dari alat dari pengendap Cottrell. Kemudian prinsip dialisis ini digunakan dalam alat cuci darah. Ini biasanya digunakan oleh para penderita gagal ginjal. Yaitu fungsi ginjalnya diganti dengan mesin dialisator. Dari gambar ini jelas terlihat bahwa ion-ion pengganggu keluar dari sistem koloid, kemudian hanyut bersama air mengalir. Sekarang sistem koloid itu sudah bebas dari ion pengganggu sehingga tetap stabil. Kegunaan lainnya dari koloid ini yaitu untuk pada pencelupan tekstil digunakan zat koloid untuk mempermudah pemberian warna. Kemudian untuk cat emulsi dan emulsi fotografi termasuk koloid pengotor yang tidak bercampur dengan air. Kemudian untuk keperluan domestik seperti body lotion dan hand cream dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.